Nggak main-main, 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Lu nggak usah kasih gua uang 100 juta, lu dengar 100 juta per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru di channel YouTube ini, langsung saja klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Gara-gara ulah Samsudin yang datang ke Jakarta, di videonya beliau mengatakan mau menemui konten merah, mau menemui pesulap merah, mau cari pesulap merah. Rupa-rupanya datang ke podcast Dr. Richard Lee, malah nggak bisa buktikan ilmu, keilmuannya nggak bisa dibuktikan, banyak ngeles. Ujung-ujungnya Dr. Richard Lee mengadakan sayembara untuk semua dukun siapapun yang bisa membuktikan ilmu kebal akan dikasih 100 juta. Sayembara, tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya, jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin. Tuh, 100 juta ya untuk para dukun. Di video ini berulang kali Dr. Richard Lee mengatakan jangan ngomong beda lagi ya. Banyak cincongnya. Bilang aja nggak bisa, bilang aja itu trik, dah jelas, Den. Ujung-ujungnya malu kan? Kalau memang trik, bilang trik. Ini datang ke podcast ini, datang ke podcast ini. Bukannya malah mengembalikan kepercayaan masyarakat ataupun penonton yang menonton beliau, bukan, malahan membuat diri malu. Gimana nggak malu? Orang lihat sendiri kalau dia tuh banyak ngeles, banyak inilah. Malahan yang dulu-dulu di video saya yang dulu kan ada tuh yang salah baca ayat Al-Quran, salah artinya itu. Aduh, Den, banyak kasusnya. Salah baca arti Al-Quran lah, ayat Al-Quran lah, pembuktian banyak ngeles lah. Para dukun pun, persatuan dukun pun ikut-ikutan tersinggung gara-gara katanya Marcel yang mengatakan dukun itu, semua dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Jadi mereka merasa dirugikan. Terus para dukun ini pun datang juga ke podcast, diundang ke podcast. Bukannya pembuktian real juga, malahan pembuktiannya hampir kurang lebih lah kayak si Udin ini, banyak ngelesnya, inilah itulah. Kayak si Jindan pembuktian, kebal tembak lah, tusuk jarum lah, tusuk jarumnya kayak gitu, gimana orang mau percaya? Ujung dari kedatangan para dukun ini ke podcast Dennis, yang si Jindan yang ngaku-ngaku kebal, yang ditusuk jarum pun, yang di podcast Dr. Richard Lee, jarum suntik pun ngeles. Oh, katanya ini kurang keras lah, macam-macam ngelesnya. Di videonya Kak Dennis dipraktekin juga, jarumnya ya bengkok memang, tapi trik. Terus Dr. Richard Lee mengadakan sayembara untuk para dukun yang bisa memindahkan penyakit
ke kambing, contohnya seperti penyakit jerawat begitu, pindahkan ke kambing tuh. Kalau bisa dikasih 1 miliar. Ini sayembara untuk semua dukun ya. Jangan-jangan nggak ada yang bisa buktikan pula. Malu lah dukun. Kita lihat videonya. Ada pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib yang luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih. Kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, pindah ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah. Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah plus kerja di 1 Athena miliar. dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara. Untuk video kali ini besar ya. Sayembaranya 1 miliar plus kerja di Athena gaji 100 juta per bulan. Besar. Ini saya rasa, menurut saya pribadi, kalau dukun nggak ada yang mau ikut sayembara, itu clear. Jelas nggak ada yang bisa membuktikan memindahkan penyakit ke kambing. Padahal di video sebelumnya para dukun ini yang datang ke podcastnya Dennis mengatakan kambingnya beli sendiri. Oh, jadi biar nggak ada tipu-tipu begitu. Dia bisa memindahkan penyakit ke kambing. Jadi maka daripada itu Dr. Richard Lee mengadakan sayembara 1 miliar ini. Jangan sampai ada para dukun yang nggak ikut sayembara, dan kalaupun ada yang ikut sayembara tidak bisa membuktikan. Kalau sampai ada yang tidak bisa membuktikan, clear lah sudah. Malu dukun. Ini gara-gara omongan para dukun yang datang ke podcastnya Kak Dennis. Ngomongnya bisa mindahkan penyakit ke kambing lah. Lah, kalau sudah diadakan sayembara dengan hadiah besar seperti ini, muncullah buktikan kalau bisa pindahkan penyakit ke kambing. Toh hadiahnya besar, nggak kecil hadiahnya ini. Kalau memang ada dukun yang bisa begitu, pasti ikut. Karena nggak alang-alang hadiahnya. Lain hal cerita kalau hadiahnya 10 juta mungkin nggak banyak yang nggak mau gitu. Atau 20 juta mungkin masih banyak yang nggak mau. Tapi kalau 1 miliar, alasan apa nggak mau? Plus gaji 100 juta, alasan apa? Berhentilah ngedukun, kerja 100 juta sebulan sudah dah besar, dah aman kehidupan itu. Apalagi ya kan? Banyak para dukun yang kecewa, yang sakit hati atas pernyataan Dr. Richard Lee. Salah satunya seperti di video ini. Nih, Dr. Richard, saya tantang lu. Kalau memang lu bilang itu mau kasih 100 juta, gue nggak usah lu kasih 100 juta. Gue Bayangkaren, nggak seperti yang orang nongol-nongol di media sosial. Nih dengar. Jadi dukun mana pula lah yang pansos kan? Aduh, banyak dukun yang bermunculan yang nantang-nantang gini-gini lah. Kan jelas-jelas Dr. Richard Lee ngadakan sayembara. Ya kalau memang ilmunya ada ya ikut aja ya kan. Nggak usah nantang-nantang gini lah. Aduh, ikut aja lah, buktikan aja. Santai aja, kalau memang ada ilmunya santai aja. Nggak usah ngegas. Aduh. Banyak yang kebakaran jenggot. Gue tantang lu untuk pembuktian pisau dapur lo itu. Boleh lo. Tapi kalau ini nggak tembus dari pisau lu nggak usah kasih gue tuh 100 juta. Gue di Katanya dia mau nabuk Dr. Richard Lee.
di depan kamera. Emosi, biasanya kalau orang yang emosi nih itu tersinggung mungkin ilmunya nggak ada, bener yang dikatakan sama pesulap merah, pokoknya yang ada di media-media lah, seperti yang dikatakan Dr. Richard Lee. Dia ini tersinggung karena ilmu dia itu kurang lebih sama Gus Udin, si Udin, nggak usah pakai Gus lagi lah, udah kebongkar, apalagi Gus-Gusan, udah jelas. Aduh, Depan Khairaya, di depan media sosial, gimana? Lu mau nggak? Lu nggak usah kasih gua uang 100 juta, lu dengar. ujung-ujungnya nantang-nantang gini ntar nggak nongol, gayanya bukan main. Kalau gua nggak tersayat sama pisau dapur lo itu, ya orang nggak sekolahan, makan bangku sekolah, ya. Inilah salahnya dia nih, bukan pisau dapur yang dibilang Dr. Richard Lee, itu pisau operasi. Salah dia nih. Mungkin yang dikira dia nih yang podcast yang sama si Udin itu kan pakai pisau dapur kan. Kalau yang sayembara 100 juta ini kan pisau operasinya Dr. Richard Lee. Kasih, saya cukup gampar kamu, biar kamu tahu ya. Ingat itu. Hati. Iya, kita legowo orangnya. Asli emosi. Iya. Legowo kok emosi. Aduh, bang. Iya, cuma kita uang itu bisa dicari, tapi kalau harga diri itu nggak bisa dibeli. Seperti itu. Jadi saya menantang kamu sekali lagi, Dr. Richard, jika kamu bisa. Kok tantang-tantangan jadinya? Dr. Richard Lee ngadakan sayembara nantang para dukun se-Indonesia yang bisa buktikan dikasih 100 juta. Malah ditantang balik. Tersinggung. Bisa saya bisa membuktikan kamu tidak mempan dengan pisau dapur kamu itu. Saya tidak terima uang kamu 100 juta, tapi saya kepingin gampar kamu sekali aja. Gimana? Kamu terima nggak? Nah, Berarti pakai surat pernyataan dong guru ya? iya, yang kamu tuntut. Karena itu perjanjian kita. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini guru seperti mewakili. Ya. Gimana? Kamu terima nggak? Nah, Berarti pakai surat pernyataan dong guru ya? iya, yang kamu tuntut. Karena itu perjanjian kita. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini guru seperti mewakili ya? Ya. Dunia paranormal lah. Iya, Kita karena bilang dukun sangat lah. memperolok-olok. Jadi Iya. Datang lagi satu yang mewakili paranormal, seperti mengolok-olok katanya. Ya kalau memang benar ya datang aja ke podcast kan, buktikan sudah. Jadi harga diri, katanya tadi kan harga diri. Ya harga diri itu kalau memang kita bisa buktikan ya balik lagi, nggak diinjak-injak. Tapi kalau datangnya ke podcast kayak si Udin, kayak rombongan dukun yang lalu itu, gimana mau balikin harga diri kalau buktikan nggak bisa, disuruh dikasih pisau ngeles. Siapa yang salah coba? sampai saat sekarang ini, Dia yang namanya orang sakti nggak pernah muncul. ya ibaratnya dia dapat 1 miliar, tahu. 2 miliar dari YouTube, tapi yang dunia paranormal alternatif Hancur. terakhir hancur gara-gara dia Iya, guru ya. seperti itu. Jadi Siap, Guru. kedepannya saya berharap tidak ada lagi pembulian paranormal, dukun Nusantara atau yang lain-lainnya lah, yang non medis seperti itu. Ini adalah salah satu video dukun yang muncul atas pernyataan sayembara Dr. Richard Lee. Dan banyak lagi dukun-dukun yang bermunculan yang kebakaran jenggot gara-gara Dr. Richard Lee bikin sayembara seperti itu. Ada yang marah-marah. Pokoknya macam-macam lah. Rata-rata tuh seperti ini, marah gitu.
menggebu-gebu, tersinggung kan? Karena saya lihat sepertinya yang para dukun ini nggak bisa membuktikan, maka itu marah-marah kayak gitu aja, nantang-nantang ya kan. Ujung-ujungnya ntar datang seperti yang ada itu kan. Di videonya bukan main lagi. Pas datang ke podcast, aduh udah kayak ada juga yang banyak ngeles lah. Gimana mau balikin harga diri dukun? Ya kan, bikin malu diri sendiri. Kalau memang itu trik dan nggak bisa dibuktikan, ya nggak usah datang ke podcast lah, tambah malu. Tapi kalau memang bisa ya datang lah, ya kan. Malahan yang datang ke podcast inilah yang menjatuhkan harga diri dukun, tambah jatuh. Karena datang ke podcast katanya mau pembuktian, pembuktiannya ya seperti yang kita lihat yang sudah-sudah seperti itu. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.